Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat, berinfak dan bersedekah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai zakat, termasuk zakat fitrah dan juga zakat mal. Hari ini kita akan membahas mengenai infak dan sedekah. Kata infak diambil dari akar kata nafako yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi, infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Ya, jadi infak itu adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda. Jadi harus berupa harta benda, bukan yang lain. Jadi kalau kita setiap hari contohnya memberikan uang kepada pengemis atau lain sebagainya, maka itu disebut infak. Nah, sedangkan sedekah berasal dari sodaqah, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sementara definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi tidak ada ketentuan dalam bersedekah. Bersedekah tidak harus berupa harta atau benda, tapi bisa yang lain, bisa tenaga, bahkan sebuah senyuman itu adalah sedekah. Ya, perbuatan baik adalah sedekah. Sedekah dapat diartikan juga sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan ridho Allah saja. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, maka kamu bisa juga bersedekah tenaga dengan membantu untuk mendirikan masjid tersebut. Ya, jadi kalau infak tadi lebih ke harta benda atau uang, kalau sedekah itu bisa berupa tenaga dan yang lain. Nah, perbedaan infak dan sedekah. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi berupa harta dan benda. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Jadi kalau infak itu lebih mengarah ke harta benda, ya. Jadi lingkupnya sempit, menginfakkan harta. Tapi kalau sedekah itu lingkupannya lebih luas, termasuk dengan tenaga bisa, dengan ilmu pengetahuan bisa mengajari teman. Kalian bisa mengerjakan soal matematika mengajari teman, maka itu juga termasuk sedekah. Kalian tersenyum bertemu dengan orang lain juga sedekah. Mendoakan orang lain termasuk juga sedekah. Jadi sedekah itu lingkupnya luas. Nah, berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah
Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan yang sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan ikhlas, ya. Jadi harus ikhlas. Bagi orang yang diberi bantuan hendaknya digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Seorang yang kaya boleh saja berinfak, ya, berinfak, tapi ketika berinfak harus dilihat juga siapa yang diberi. Jangan sampai nanti orang kaya punya uang ingin berinfak, ingin mendapatkan pahala, tetapi diberikan kepada seseorang yang mungkin yang digunakan untuk melanggar syariat Islam. Contohnya apa ya? Melanggar syariat Islam. Contohnya uang diberikan kepada pemabuk dan sebagainya. Maka itu tidak benar. Diusahakan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sekarang hikmah berinfak dan bersedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rizki. Jadi, orang yang berinfak dan bersedekah, insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan, maka infak dan sedekah adalah merupakan tanda bersyukurnya. Orang diberikan harta banyak, maka bersyukur dengan berinfak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi orang yang berinfak dan bersedekah akan ditambah rezekinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyanyiakan atau membiarkannya, ya. Jadi akan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah. Terus hikmah berinfak dan bersedekah selanjutnya, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Jadi malaikat mendoakannya. Terus hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Karena banyak berinfak dan bersedekah, maka hatinya tenang. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Jadi banyak sekali hikmah berinfak dan bersedekah. Maka sebisa mungkin kita mengamalkan infak dan sedekah. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita mendapat tambahan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Cukup sekian. Wallahumma fiq ila fahmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.